Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, apa kabar seluruh jemaat HCC yang luar biasa? Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Tuhan masih memelihara hidup saya dan saudara. Biarlah di pagi hari ini kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, HCC Families, Tuhan kita adalah Bapa yang sungguh baik. Dia juga punya banyak cara untuk menyenangkan anak-anaknya. Dia punya 1001 cara untuk memberikan kejutan-kejutan buat setiap anak-anaknya. Bukan hanya kejutan yang menyenangkan hati saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah dengan caranya dan di waktu Tuhan yang tepat buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa dan engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Thank you Jesus. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. dengan caranya di waktu yang tepat.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya percaya saudara dalam berkat Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat. Saya berdoa saudara-saudara sepanjang hari ini apapun aktivitas yang kita akan lakukan sebentar, selalu dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru, kesehatan untuk melakukan segala sesuatu yang kita akan jalani sepanjang hari ini. Tapi sebelum itu saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi kami, memberkati kami. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Pagi ini Tuhan kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan menolong memberkati kami sepanjang hari ini melalui kekuatan firman yang Tuhan boleh sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu I am not alone. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sesungguhnya tidak pernah sendiri. Seperti lagu I am not alone, di situ dikisahkan bagaimana kita tidak dalam kehidupan ini kita tidak seorang diri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Di situ digambarkan bahwa Tuhan itu berjalan di depan kita. Kemudian Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dalam kisah bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dari Mesir ke tempat negeri perjanjian. Tuhan berkata dan menguatkan kepada Musa tentang hal ini, yaitu bahwa engkau tidak berjalan seorang diri. Aku Tuhan yang menyertai engkau. Mari sama-sama kita lihat dalam Ulangan 31 ayat 8. Di situ dikatakan sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan bersamamu. Dia sendiri yang akan berjalan bersamamu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan ini kita mengalami persoalan, kita mengalami masalah, kita mengalami musim-musim yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Timbul pertanyaan, kita sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan membiarkan kita hidup di dalam persoalan? Mengapa sepertinya Tuhan membiarkan kita menjalani persoalan ini seperti seorang diri, tidak ada orang lain yang menolong, sepertinya Tuhan berdiam diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah hal yang sama yang pernah kita alami seperti ini, saudara, juga dialami oleh seorang Musa. Ketika dia memimpin bangsa itu, ketika dia mengalami persoalan dalam kepemimpinannya, dia merasa dirinya seorang diri dalam kepemimpinannya. Seolah-olah Tuhan tidak menemani dia, seolah-olah Tuhan tidak menyertai dia. Sehingga Tuhan menegaskan kepada Musa bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai dia. Cara dia menyertai adalah dia berada di depan kita. Dia berada di depan Musa. Dia menyertai untuk menolong, untuk memberkati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang ini, saudara. Bagaimana yang pertama, Tuhan itu adalah perlindungan kita. Tuhan itu adalah perlindungan kita. Tuhan itu adalah kubu pertahanan kita. Di mana kita berada di dalam sebuah kubu, di dalam sebuah benteng yang akan melindungi keamanan kita, yang akan melindungi kita dari serangan-serangan musuh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ayat ini Tuhan menuliskan kepada kita, firman Tuhan menuliskan kepada kita bahwa Dia berjalan di depanmu. Artinya di sini saudara, Dia ada di depan kita. Allah itu ada di depan kita. Dia
siap untuk melindungi kita dari apa? Dari panah-panah iblis. Dari panah-panah iblis. Dia berdiri seperti sebuah perisai yang akan melindungi kita, yang akan membentengi hidup kita. Panah-panah iblis itu apa, saudara? Dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita mengalami dakwaan. Kadang-kadang kita mengalami fitnaan. Kadang-kadang kita mengalami hujatan. Kadang-kadang kita mengalami tuduhan-tuduhan yang menjatuhkan kita, yang merusak nama baik kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, disitulah Tuhan sebagai perisai kita. Dia akan melindungi kita. Dia akan proteksi hidup kita dengan kuasanya. Oleh dan sebab itu dikatakan di sini, dia berjalan di depan kita. Berjalan di depan kita bukan saja hanya memimpin kita, bukan saja hanya mengarahkan kita, tetapi menjadi perisai bagi kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Mazmur pasal yang kelima, saudara, Mazmur 5 ayat 12, di situ Daud berkata, tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita, karena mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukacita, orang-orang mengasihi namamu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, artinya di sini, saudara, Tuhan itu yang akan menaungi kita, yang akan melindungi kita, meng-covering hidup kita, menolong kita, membentengi kita, saudara. Nah, di Israel, senjata yang terampuh yang dimiliki oleh Israel adalah Iron Dome. Iron Dome itu adalah sebuah senjata, saudara, yang dimiliki oleh Israel. Dia akan menembak, rudal-rudal itu akan menembak setiap peluru-peluru musuh yang masuk ke dalam kota Israel. Jadi sebelum peluru-peluru itu masuk, rudal-rudal itu masuk dan menghantam Israel, dia sudah diledakkan di udara dengan Iron Dome. Nah, seperti itulah perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada banyak masalah yang menimpa kita. Ada banyak tuduhan-tuduhan. Ada banyak hasutan-hasutan. Ada banyak fitnah-fitnah yang datang kepada kita. Nah, Alkitab berkata, sebelum itu menimpamu, Tuhan adalah perisai hidup kita. Dia yang akan memulihkan kita, melindungi kita, membentengi kita seperti Iron Dome. Dia akan melindungi kita, meng-covering hidup kita, menolong kita, memberkati kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia membela setiap perkara-perkara kita. Nah, yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu juga sebagai seorang penolong, pendamping. Dia sebagai pendamping, dia berjalan bersama dengan kita. Di situ dikatakan dia sendiri akan menyertai engkau. Menyertai artinya menemani perjalanan hidup kita. Dalam kehidupan kita, kita sama-sama ketahui bahwa kita sedang berada dalam proses penyempurnaan. Menjadi sempurna seperti Kristus, seperti gambar Kristus. Dalam proses perjalanan itu, saudara, kita akan melalui banyak tantangan. Kita akan melalui banyak masalah yang akan membentuk kita untuk serupa dengan gambaran Kristus. Dan dia, Tuhan, akan menemani kita, akan mengiringi kita, akan melindungi kita. Dan dia sebagai pendamping kita. Sebagai pendamping juga adalah seorang penolong bagi hidup kita. Nah, dalam Ulangan 31 ayat 6, saudara, di situ dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara-saudara, dia Allah yang menyertai. Menyertai artinya menemani. Bukan saja menemani, tetapi dia mendampingi kita. Sebagai apa? Sebagai penolong kita. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita sebagai manusia, kadang-kadang kita terjatuh.
Kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita melakukan hal tanpa sengaja, saudara. Disitulah fungsinya Tuhan yang akan menolong kita, membangkitkan kembali kita, membuat kita bangkit ketika kita jatuh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Matius 20 ayat yang ke-28, ayat yang ke-20, saudara, dikatakan bahwa Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Artinya selama-lamanya Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dalam melakukan kehidupan ini. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu juga setia. Nah, Tuhan itu setia. Dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 3 di sana katakan bahwa Tuhan itu setia. Di sini dikatakan bahwa tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kadang-kadang kita tidak sadar ada pengaruh-pengaruh yang jahat. Ada sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki kita lakukan dalam hidup kita. Nah, disitulah ketika Tuhan mendampingi kita, Tuhan melindungi kita. Disitulah Tuhan juga menyertai kita dan Dia setia untuk mengangkat kita kembali, mengarahkan kita kembali ketika kita berjalan di jalan yang salah. Tuhan mengarahkan kembali jalan hidup kita supaya kita tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita sukses, ketika kita menjadi orang yang hebat, ketika kita menjadi orang yang luar biasa, banyak orang datang kepada kita sebagai teman, datang kepada kita dan mendekati kehidupan kita. Tetapi bagaimana ketika kita lagi mengalami persoalan, mengalami masalah? Pasti banyak orang yang akan meninggalkan kita. Tetapi satu pribadi yang tidak meninggalkan kita, yaitu Yesus. Dalam keadaan apapun, dalam musim apapun, Dia selalu ada di samping kita, di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan Allah, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang menyertai kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi mengapa dalam kehidupan kita, kita diizinkan Tuhan untuk mengalami pencobaan-pencobaan? Mengapa di dalam kehidupan kita, kita diizinkan untuk mengalami persoalan-persoalan dan masalah? Bukankah Tuhan mengasihi kita? Kenapa Tuhan biarkan? Jawabannya, saudara, kita baru tahu hari ini bahwa Tuhan mengizinkan itu. Supaya apa? Supaya Dia membuat kita sadar, mengerti bahwa kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya di sini kita harus tahu bahwa hidup kita tidak bisa seorang diri. Kita tidak boleh hidup seorang diri. Kita tidak boleh hidup berjalan sendiri. Kadang-kadang kita merasa hebat, kadang-kadang kita merasa mampu ketika kita dalam kehidupan ini. Tapi ada waktunya ketika kita tidak bisa buat apa-apa, ketika kita mengalami kegagalan. Disitulah baru kita sadar bahwa ternyata kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kita melalui lembah-lembah kekelaman. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa ternyata Tuhan dalam keadaan apapun, dalam musim apapun, akan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kita boleh berkata, aku tidak pernah sendiri karena ada Tuhan besertaku. I am not alone. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kepada kami bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak akan pernah sendiri karena ada Tuhan menyertai hidup kami. Kami tidak akan pernah takut ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan karena Tuhan akan menolong kami. Dan ada banyak orang-orang, komunitas-komunitas rohani juga, orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang akan hidup bersama-sama dengan kami. Kami perlu komunitas, kami perlu Tuhan, kami perlu orang lain untuk menolong berkati kami. Menolong bersama-sama untuk bertumbuh bersama-sama dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church.
Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.